Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Yunisi. Kali ini saya akan membahas soal prediksi KSK Biologi 2023 nomor 13. Perubahan perkembangan dalam kandungan pati dan sukrosa biji-bijian dan aktivitas enzim sintesis pati dalam gandum dipelajari di dalam kondisi stres air (STRS). Sebuah studi dilakukan dengan melakukan 3 perlakuan. Perlakuan kontrol CON, cekaman air ringan EM-STRS, dan cekaman air akut LS-STRS. Kemudian gandum diteliti kandungan baik kandungan pati, sukrosa maupun efek jangka panjang dari cekaman air. Ini ada diagramnya. Keterangan, angka di bawah menyatakan kondisi sampel pada hari ke-15, 24, dan 32. Bagian A menyatakan efek stres air terhadap variabel dan bagian B menyatakan efek stres air terhadap berat kering gandum. Gambar 1 menyatakan grafik efek cekaman air terhadap kandungan sukrosa dan air pada gandum. Jadi ini gambar 1 kandungan air dengan sukrosa ya. Kemudian gambar kedua menyatakan efek cekaman air pada pengujian enzim di bawah kendali beberapa faktor lingkungan. Gambar 2 itu adalah pengaruh enzim. Kemudian gambar 3 menyatakan efek jangka panjang dari SS panel bagian atas dan UDP GPPase panel bagian bawah. Nah ini gambar 3 menyatakan efek jangka panjang dari SS, kemudian yang bagian bawah ini adalah dari UDP GPPase. Tentukan manakah pernyataan berikut yang benar atau salah. Yang A, terjadi reduksi hasil sukrosa pada hari ke-24 relatif terhadap kontrol. Yang A, reduksi hasil sukrosa hari ke-24. Kita lihat gambar 1 ya. Kontrolnya kan yang ini ya, ini kontrol ya, nah ini kontrol ya, kemudian stresnya yang ini ya, ini stres ya, cekaman air maksudnya. Nah kita bisa lihat pada kalau hari pertama antara kontrol dengan yang cekaman air itu sama, sedangkan mulai hari ke-24 ternyata untuk yang cekaman air mengalami reduksi atau penurunan ya, sesuai dengan pernyataan di sini terjadi reduksi atau penurunan hasil sukrosa pada hari ke-24 relatif terhadap kontrol. Jadi yang A ini adalah benar. Yang B, peningkatan dry weight pada gandum kemungkinan disebabkan oleh peningkatan kandungan air pada gandum. Kita lihat dry weight-nya. Jadi kalau ini tadi yang A ya, kita lihat ya. Nah ini yang A ini adalah efek stres air, kemudian yang B itu efek stres air terhadap berat kering. Jadi yang ini yang berat kering yang B ya. Jadi yang ini adalah terhadap variabel, kemudian ini yang berat kering. Jadi yang kita lihat adalah yang berat kering ya, yang berat kering. Nah jadi kalau kita lihat yang berat kering ini ternyata ada peningkatan ya, daripada yang variabel ada peningkatan berat keringnya meningkat ya, terjadi peningkatan pada berat kering. Ini dikarenakan karena apa berat kering meningkat itu? Peningkatan kandungan air pada gandum ya. Jadi kandungan airnya pada gandum itu meningkat sehingga berat keringnya juga meningkat gitu ya. Nah ini ya kandungan air ini ya, ini kan kontrolnya. Kemudian cekaman air ya. Nah yang cekaman airnya tinggi, nah ini justru dia akan berat keringnya dia akan meningkat ya, ini akan meningkat ya. Artinya apa?
ada kalau sudah terancam kekurangan air, maka dia si gandum ini akan berusaha untuk mengurangi aktivitas supaya dia tidak akan berlebih untuk kekurangan air, maka berat keringnya akan meningkat karena penambahan dari kandungan airnya gitu ya. Jadi yang B ini, peningkatan dry weight pada berat kering pada gandum kemungkinan disebabkan oleh peningkatan kandungan air pada gandum, betul ya. Yang C, penurunan aktivitas enzim UDP GPPase pada MSRTR sebanyak 11%. Kalau yang UDP kita lihat yang ini ya, pada EMSTR ya, berarti kita lihat bagian yang ini ya. Nah, EMSTR itu lihat yang yang putih ya. Nah, kita lihat untuk persentasinya itu kita lihat yang awal ya. Awal dikurangi akhir ya. Kemudian dibagi awal ya kali 100% ya. Jadi kita lihat bahwa yang putih ini awalnya adalah 2,5 ya, 2,5 dikurangi akhirnya kita lihat sekitar di sini ya. Nah, ini di sini mungkin antara 1,75 ya. 1,75 dibagi awalnya 2,5 kali 100%, berarti 2,5 ini kan 2,5 ini kan 0,25 ditambah 5, berarti 0,75 kali 2,5 kali 100%. Ini sama dengan 75 per 100 kali 10 per 25 ya, kali 100. 100-nya dicoret, ini 1, ini 3, berarti sekitar 30 ya. Benar gak sih? Atau dibagi 5 aja ini ya, dibagi 5. Kalau kita pakai kalkulator, oh ya, berarti dibagi 25, 0,25 dibagi 0,25 berarti 3 per 0,25 bagi 2,5. 2,5 dibagi 0,25 berarti 10 ya. Ya, sekitar 30% ya. Ya, 30%. Penurunan aktivitas sebanyak berapa persen nih dari 0,75? Kita cari kalkulator dulu ya. Kalkulator dulu sebentar. 2,5 2,5 dikurangi 1,75 dibagi 2,5 kali 100%. Iya, ketemunya benar ya, 30%. Jadi ini sama aja ya di sini ya. Ya, ketemunya sebentar saya ini. Ya, ketemunya berarti 30%. 30% ya. Ada penurunan dari 2,5 menjadi 1,75, berarti ada penurunan sekitar berapa? Sekitar 30%. Oke. Nah, penurunan aktivitas enzim UDP GPPase pada MSTR sebanyak 11%, harusnya 30% ya, berarti di sini salah. Kemudian yang D, cekaman air yang cukup panjang akan menurunkan semua aktivitas enzim pada kedua basis gandum dan berat kering gandum. Kalau di sini di logika saja bahwa kalau cekaman air atau di kondisi yang kurang air dan cukup lama itu pasti akan menurunkan semua aktivitas. Kenapa? Karena untuk mengurangi adanya defisit air gitu ya. Jadi menurunkan semua aktivitas enzim itu betul, supaya dia bisa bertahan dari
kekeringan dari cekaman air ya. Jadi ini betul ya. Berarti nomor 13 jawabannya yang A adalah betul, yang B betul, yang C salah, dan yang D betul. Betul ya, ini yang D adalah betul. Oke, ulangi, yang A betul, yang B betul, yang C salah, yang D betul. Demikian tadi penjelasan pembahasan nomor 13. Ditunggu nomor selanjutnya. Saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.